Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Setiawan dari kelas PBA 6A. Di mata kuliah studi Quran Hadis ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis dalam Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, lalu pengertian Al-Hadis, terus kedudukan hadis pada Al-Quran, lalu menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran dan hadis dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran di sini memiliki dua makna, yakni seperti biasanya ada makna etimologi dan ada secara terminologi. Yang pertama adalah secara etimologi. Ini ada yang mengatakan bahwa secara bahasa Quran itu berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau bahan bacaan atau suatu yang dibaca. Adapun menurut Profesor Quraisyihab bahwa Al-Quran secara etimologi mempunyai arti bacaan yang sempurna. Karena apa? Karena Al-Quran merupakan sebuah nama yang telah Allah pilih, sehingga tidak ada bacaan sejak manusia mengenal pada tulisan untuk menandinginya yang berupa bacaan yang sempurna dan mulia. Jadi meskipun dia bacaan tapi bukan bacaan yang seperti yang lainnya. Al-Quran merupakan bacaan yang mulia dan sempurna menurut Profesor Quraisyihab. Kemudian adalah secara terminologi. Secara terminologi, Al-Quran merupakan firman Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang diterima oleh umat Nabi Muhammad dari generasi ke generasi yang selanjutnya tanpa adanya perubahan walaupun satu ayat. Seperti itu. Kemudian adalah pengertian Al-Hadis, juga punya pengertian secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, hadis itu memiliki makna al-jadid atau sesuatu yang baru, lawan dari al-qadim yang memiliki arti yang lama. Terus ada lagi yang mengartikan bahwanya al-hadis itu adalah khobar atau berita tentang sesuatu yang dipercakapkan serta dipindahkan atau dilontarkan kepada orang lain. Seperti yang kita ketahui, hadis pada zaman Nabi kan merupakan sebuah kabar atau bagaimana Nabi Muhammad itu menginformasikan kepada umatnya bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah, seperti itu, lalu menyampaikannya kepada umatnya. Terus secara terminologi saya mengambil istilah dari Al-Ghawri. Definisinya adalah ma'udhifu ilan nabi minal qawli au fi'lin au taqriri au sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, mulai dari perkataan, perbuatan, takrir atau keputusan, juga sifatnya. Nah, keempat tadi, yang termasuk dari keempat tadi itu termasuk dalam Al-Hadis. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi Al-Hadis terhadap Al-Quran. Sebenarnya banyak, tapi saya mengambil 3 ini. Yang pertama adalah menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam fungsi ini, hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan Al-Quran. Di Al-Quran sudah ada perintahnya, di Al-Quran sudah ada ayatnya yang menerangkan tentang suatu fenomena. Lalu di hadis juga ada. Fungsinya adalah untuk menguatkan. Yang kedua adalah menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global. Nanti kalau ayatnya itu berupa yang masih global atau mujmal, fungsi hadisnya adalah untuk menafsirkan atau memperinci ayat-ayat yang bersifat umum. Ada lagi yang untuk mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Yang ketiga adalah membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak. Yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran, yaitu bisa dikenal dengan bayan at-tasyri'. Selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis dalam Islam. Keempat mazhab punya pendapat sendiri-sendiri terhadap kedudukan hadis dan Al-Quran dalam ajaran agama Islam. Lalu saya mengambil ayat-ayat saja yang bisa menjadikan dasar bagaimana kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis dalam Al-Quran. Contohnya di Quran surat Al-Ma'idah ayat 92, ada Quran surat Ali Imran ayat 32. Terus ada juga hadis Nabi. Hadis Nabi ini mengatakan bahwa berpegang teguhlah kepada
sunnahku dan sunnah khalifahku yang mendapat hidayah. Berpegang teguhlah padanya dan gigilah dengan gigi gerahamu. Jauhilah olehmu perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan merupakan suatu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, berdasarkan banyak hadis dan ayat Al-Quran yang menjadi dasar itu, dapat dipahami bahwa kedudukan hadis dalam syariah agama Islam sebagai landasan atau hujah atau dalil dalam menetapkan ajaran-ajaran agama Islam dan mengamalkannya, dan posisinya adalah nomor 2 dari Al-Quran, nomor 2 setelah Al-Quran. Karena apa? Dalam setiap perintahnya itu selalu perintah taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulnya. Selain itu kalau Al-Quran itu dhoni qot'i al-wurud, kalau hadis itu dhoni al-wurud, seperti itu. Jadi kedudukan Al-Quran itu lebih kuat atau lebih utama daripada hadis. Keduanya tetap merupakan sumber ajaran agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kedudukan Al-Quran dan hadis dalam ajaran agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.